Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Marina Lestari dan teman saya Epitia Saputri. Kami akan menjelaskan materi tentang Teorema Pitagoras. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan untuk menentukan panjang dari salah satu sisi segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika berbangsa Yunani yang bernama Pitagoras. Perlu diingat, Teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi, yang bukan segitiga siku-siku maka teorema ini tidak berlaku. Ciri segitiga siku-siku. Yang pertama, segitiga siku-siku memiliki dua buah sisi yang keduanya saling tegak lurus. Yang kedua, hipotenusa atau sisi miring segitiga siku-siku terletak di depan sudut siku-siku. Yang ketiga, segitiga siku-siku memiliki sudut sebesar 90 derajat. Pitagoras tidak hanya digunakan untuk menghitung bangun 2 dimensi, tapi bisa juga digunakan untuk menghitung bangun 3 dimensi. Pada dasarnya, teorema Pitagoras ini sangat sederhana. Kita hanya diminta untuk menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku, di mana sisi lainnya sudah diketahui. Jika sisi lainnya belum diketahui, maka kita bisa mencarinya dengan cara lain seperti sebelumnya. Yang selanjutnya, sifat Pitagoras. Yang pertama, Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal dua sisi lainnya sudah diketahui. Teorema Pitagoras tidak hanya digunakan untuk melakukan perhitungan pada sisi segitiga siku-siku, tapi bisa juga dilakukan untuk perhitungan lain, seperti menentukan panjang diagonal persegi, menentukan panjang diagonal kubus dan balok, mencari jarak terdekat, dan lain-lain. Pitagoras juga bisa digunakan untuk pada bidang pertukangan. Tukang bangunan biasanya menggunakan penggaris siku-siku untuk menentukan fondasinya apakah sudah berbentuk siku-siku atau belum. Dan pada kerangka atap juga, tukang bangunan biasanya menggunakan Pitagoras sebagai perhitungannya. Gambar di samping merupakan gambar dari segitiga siku-siku, di mana tingginya merupakan sisi tegak, alasnya merupakan sisi alas, dan sisi terpanjangnya merupakan sisi miring. Bisa kita rubah menjadi sisi tegak sama dengan A, sisi alas sama dengan B, sisi miring sama dengan C. Rumus Pitagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau bisa dikatakan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Dari rumus tersebut bisa kita dapatkan rumus lain untuk mencari sisi lain pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau bisa dikatakan sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Dan rumus lainnya juga B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, atau bisa dikatakan sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Agar lebih jelas lagi tentang rumus tersebut, disajikan contoh soal pada gambar berikut. Diketahui alas dari sebuah segitiga siku-siku sebesar 4 cm dan tingginya sebesar 3 cm. Berapakah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut? Oke, pertama dilihat dulu di mana sisi alasnya sama dengan 4 cm dan sisi tegaknya sama dengan 3 cm. Kembali lagi ke rumus awal, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Tinggal masukkan saja di mana A kuadratnya sama dengan 3 kuadrat dan B kuadratnya sama dengan 4 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan C kuadrat atau sisi miring kuadrat. Dipindahkan menjadi sisi miring sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 sendiri yaitu 5, sehingga didapatkan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut sebesar 5 cm. Pembuktian Teorema Pitagoras. Terdapat banyak cara atau metode dalam menentukan Teorema Pitagoras. Pembuktian ini disebut sebagai pembuktian Bhaskara, diambil dari nama ketemunya yaitu Bhaskara yang berasal dari India.
Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat persegi dengan sisi berukuran C dan persegi kecil dengan ukuran B-A serta 4 buah segitiga siku-siku dengan ukuran sisi A, B, dan C. Pembuktian teorema Pitagoras yaitu sebagai berikut. Luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku sama dengan luas persegi besar. B-A dikali B-A plus 4 kali setengah kali A kali B sama dengan C kali C. B kuadrat ditambah A kuadrat min 2AB ditambah 2AB sama dengan C kuadrat. B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, atau dapat menuliskannya sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan keterangan A, B, dan C merupakan ukuran sisi-sisi persegi atau segitiga. Selanjutnya, triple Pitagoras. Adapun pengertian dari triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Pada umumnya, triple Pitagoras terbagi menjadi dua. Yang pertama, triple Pitagoras primitif. Yang kedua, triple Pitagoras non-primitif. Triple Pitagoras primitif merupakan triple Pitagoras yang dimana seluruh bilangannya mempunyai FPB sama dengan 1. Contohnya, bilangan dari triple Pitagoras primitif yaitu 3, 4, 5, dan 5, 12, 13. Yang kedua, triple Pitagoras non-primitif. Triple Pitagoras non-primitif merupakan triple Pitagoras yang dimana bilangannya merupakan FPB yang tidak hanya sama dengan 1. Contoh dari bilangan triple Pitagoras non-primitif adalah 6, 8, dan 10, 9, 12, dan 15, 12, 16, dan 20, 15, 20, dan 25. Selanjutnya, contoh soal dari teorema Pitagoras. Diketahui suatu segitiga memiliki sisi miring yang panjangnya 25 cm dan sisi tegak segitiga memiliki panjang 20 cm. Berapa panjang sisi datarnya? Untuk penyelesaiannya, agar lebih mudah kita membuat pemisalannya terlebih dahulu, yaitu kita misalkan A sisi tegak, B sisi datar, C sisi miring, yang dimana A sama dengan 20 cm, C sama dengan 25 cm. Sehingga kita memasukkan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat sama dengan 625 dikurang 400. B kuadrat dihasilkan sama dengan 225. Untuk B sama dengan akar 225, yaitu B sama dengan 15 cm. Sehingga diperoleh panjang sisi datar dari segitiga tersebut adalah 15 cm. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Habel mengamati dua mobil dari puncak menara yang jarak masing-masingnya ke Habel seperti tampak pada gambar berikut. Jika tinggi menara 12 meter, maka jarak kedua mobil tersebut adalah, pada gambar diketahui bahwa AD sama dengan 20 meter, BD sama dengan 13 meter, CD atau menara sama dengan 12 meter, di mana siku-siku terletak di titik C. Perhatikan segitiga siku-siku BCD. Panjang BC dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras. Dengan rumus BC sama dengan akar dari BD kuadrat dikurang CD kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurang 144 sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 itu 5 meter, sehingga diperoleh BC-nya 5 meter. Selanjutnya, perhatikan siku-siku ACD. Panjang AC dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras.
dengan rumus AC sama dengan akar dari AD kuadrat dikurang CD kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurang 144 sama dengan akar dari 256. AC diperoleh sama dengan 16 meter. Untuk menentukan jarak kedua mobil tersebut, yaitu kita misalkan jarak kedua mobil tersebut adalah AB, sehingga AB sama dengan AC dikurang BC. Dengan AC 16 meter dan BC 5 meter, sehingga AB diperoleh 16 dikurang 5, yaitu 11 meter. Sehingga diperoleh jarak kedua mobil tersebut adalah 11 meter. Contoh soal berikutnya. Seorang anak berlarian di lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 16 meter. Jika ia berlarian secara diagonal dengan menempuh jarak 20 meter, maka tentukanlah lebar lapangan tersebut. Pertama-tama untuk penyelesaiannya, kita lihat dulu pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan persegi panjang yang mempunyai diagonal dan membentuk segitiga siku-siku. Lalu kita misalkan lebar lapangan sama dengan L, panjang lapangan sama dengan P sama dengan 16 meter, diagonal lapangan sama dengan D sama dengan 20 meter. Lebar lapangan tersebut bisa kita cari menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana rumusnya kita dapatkan D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat, maka L kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang P kuadrat. L kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. L kuadrat sama dengan 400 dikurang 256. L kuadrat sama dengan 144. L sama dengan akar 144. L sama dengan 12, maka lebar lapangan tersebut didapatkan sebesar 12 meter. Sebuah tiang listrik dapat berdiri tegak jika ditahan dengan tali kaut baja. Jika jarak patok pengikat terhadap tiang listrik 4 meter dan tinggi tiang listrik 5 meter, maka tentukanlah panjang tali kaut baja tersebut. Penyelesaiannya pertama-tama kita ilustrasikan pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar dari tiang listrik yang menyerupai segitiga siku-siku. Lalu kita masukkan PQR, di mana QR sendiri merupakan panjang dari tali kaut baja. QR dapat dicari dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. QR kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. QR kuadrat sama dengan 16 ditambah 25. QR kuadrat sama dengan 41. QR sama dengan akar 41. Jadi, panjang tali kaut baja tersebut sebesar akar 41 meter. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.